Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan karet busa. Kami mengambil materi dari dua jurnal yang berbeda. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu nama kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Isna Nur Fadilatul Mahfiroh, lalu ada Nur Laila, Safira Algita, dan saya sendiri Teddy Ahmad Rosadi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembaca materi selanjutnya. Menurut Jurnal Teknologi Latex Cair menjadi karet busa penulis Charsi Nurhayati dan Octavia Andayani. Produk bahan jadi dari latex cair dengan cara pembusaan yang dipakai untuk busa pencuci piring umumnya mempunyai sifat-sifat tertentu, seperti halnya kandungan protein dalam latex cair yang rendah dan proses pembusaannya akan menentukan mutu produk akhir. Bahan pembuatan karet busa yang pertama adalah lateks kebun, dispersi sulfur 50% yang terdiri dari sulfur, bentonit, darvan, dan air, dispersi Zn ditiokarbamat ZDEC 50% yang terdiri ZDEC, bentonit, darvan, dan air, dispersi Zn2 merkaptobenzoitazol ZMBT 50% yang terdiri ZMBT, bentonit, darvan, dan air, dispersi ionol 50% yang terdiri dari ionol, bentonit, darvan, dan air. Pemantap lateks NH4 larutan 0,05% dispersi amonium, oleat 7,5% yang terdiri dari asam oleat larutan amonia dan air, dispersi amonium klorida 20% yang terdiri dari amonium klorida dan air, dispersi ZNO 50% yang terdiri dari ZNO, bentonit, darvan, dan air, dispersi DPG yang terdiri dari DPG, bentonit, darvan, dan air, dan larutan kanji. Alat pembuatan karet busa yang pertama ada sentrifugasi klakon, yang kedua timbangan, yang ketiga gelas ukur, yang keempat pengaduk lateks, yang kelima mixer, yang keenam stopwatch, yang ketujuh ada cetakan busa, yang kedelapan ada alat vulkanisasi atau steam. Metode penelitian ini menggunakan dua perlakuan. Faktor A adalah sentrifugasi dengan kecepatan 14.000 plus minus 200 rpm dengan pengenceran, sedangkan faktor B adalah formula perbandingan bahan pembusa amonium oleat kalium klorida. Faktor A sentrifugasi terdiri dari P0 sentrifugasi tanpa pengenceran lateks pekat, P1 sentrifugasi dengan pengenceran lateks 10% pada kadar jumlah padatan, P2 sentrifugasi dengan pengenceran lateks 20% pada kadar jumlah padatan, P3 sentrifugasi dengan pengenceran lateks 30% pada jumlah kadar padatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isna Nur Fadilatul Mahfir. Slide selanjutnya membahas faktor B adalah konsentrasi bahan pembusa, yaitu perbandingan amonium oleat atau PHR berbanding amonium klorida atau PHR yang terdiri dari A1 sama dengan 0,75 berbanding 0,4, A2 sama dengan 0,90 berbanding 0,6, A3 1,5 berbanding 0,8, A4 1,2 berbanding 1,0, A5 1,35 berbanding 1,2. Pengukuran awal untuk menentukan lateks pekat adalah kadar jumlah padatan atau KJP, kadar karet kering atau KKK, kadar protein. Pengukuran parameter busa adalah jenis, kekerasan, dan pampatan tetap. Prosedur pembuatan busa pencuci piring. Tahap pembuatan busa adalah sebagai berikut. Pembuatan busa pencuci piring dilakukan dengan menyiapkan lateks pekat yang sebelum disentrifugasi dilakukan pengenceran menggunakan air terlebih dahulu sesuai perlakuan. Tahap selanjutnya adalah penyiapan bahan pembusa yang berupa amonium oleat dan amonium klorida dengan perbandingan A1 0,75 PHR berbanding 0,4 PHR, A2 0,90 PHR berbanding 0,6 PHR, A3 1,05 PHR berbanding 0,8 PHR, A4 1,2 PHR berbanding 1,0 PHR, dan A5 1,35 PHR berbanding 1,2 PHR. Selanjutnya dilakukan pembuatan dispersi sulfur 50%, ZDIC 50%, ZMBT 50% sebanyak 2 kali, DPG 25% sebanyak 3 kali secara terpisah dengan menggunakan bal mil yang dilengkapi dengan gilingan peluru selama 24 jam sampai ukuran partikel kurang lebih 5 mikron dengan tujuan agar mudah terdispersi dengan air. Tahap selanjutnya, lateks pekat hasil pengenceran dan sentrifugasi ditambahkan bahan kimia kompon yang telah dilakukan dispersi sesuai perbandingan, kemudian diaduk sampai homogen selama kurang lebih 30 menit
Dan setelah pengadukan selesai, kompon dieramkan selama 3-7 hari dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan kompon. Kompon yang dieramkan setiap hari dilakukan pengadukan selama 5 menit menggunakan pengaduk. Selanjutnya, kompon karet diaduk dengan mixer menggunakan kecepatan rendah selama 3 menit sampai homogen. Tahap terakhir adalah penambahan sabun yang berupa amonium oleat dan amonium klorida pada kompon yang telah dihomogenkan sesuai dengan perbandingan dalam perlakuan. Setelah penambahan sabun, kompon selanjutnya diaduk dengan kecepatan tinggi selama 6 menit sampai tercapai ketinggian atau jumlah busa sesuai yang diinginkan. Pengadukan selanjutnya dilakukan dengan kecepatan rendah selama 1 menit dan penambahan terakhir pada kompon adalah dispersi JNO 50% dan dispersi DPG 20%. Busa yang telah siap kemudian dituang dalam cetakan sabun pencuci piring yang telah dialasi dengan sabut kelapa, kemudian didiamkan sampai larutan agak mengangkat selama kurang lebih 4 menit. Saya akan melanjutkan slide dari Isna. Busa dalam cetakan pencuci piring selanjutnya dilakukan vulkanisasi menggunakan steam selama kurang lebih 30 menit sampai proses vulkanisasi sempurna. Busa yang telah divulkanisasi kemudian dikeluarkan dari steam dan kemudian dilakukan perendaman dalam air selama kurang lebih 1 jam. Busa kemudian dilakukan pencucian berulang dengan tujuan serum latex yang masih tertinggi dapat dihilangkan dengan pencucian. Busa hasil pencucian kemudian dikeringkan dengan oven selama 24 jam dengan suhu antara berkisar 40-50 derajat Celcius. Produk busa pencuci piring yang dihasilkan kemudian dilakukan pengujian sifat fisika meliputi kekerasan atau ASTM D2240 tahun 1987. Pampatan tepat atau conversion set ASTM D395 tahun 1997 dan density atau bobot jenis ISO D2781 ASTM D3574 tahun 1997. Menurut jurnal pembuatan latex Dadi dengan proses sentrifugasi putaran rendah dan kualitas barang, jadi karya penulis Dadi R. Masprenger, pembuatan karet busa dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana ditampilkan pada gambar 1. Berikut gambar tahapan pembuatan karet busa dari latex Dadi. Dari latex Dadi hingga karet busa. Tabel 1 yang dimana komposisi bahan untuk pembuatan karet busa. Dengan uraian singkat pada gambar 1 tersebut, setelah dilakukan formulasi komponen karet busa atau tabel 1 dengan menggunakan gilingan peluru atau ball mill, dilakukan pembuatan bahan kimia dispersi yang terdiri atas bahan pemvulkanisasi atau belerang, bahan pencepat proses vulkanisasi atau ZDEC dan ZMBT, dan bahan antioksidasi atau lonol. Bahan dispersi merupakan campuran air dan padatan. Sebagai contoh, untuk membuat 100 gram larutan dispersi sulfur 50%. Sebanyak 50 gram air dicampur dengan 50 gram sulfur, kemudian digiling di dalam gilingan peluru selama 24 jam agar larutan yang dihasilkan cukup homogen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh... Tahap berikutnya adalah pembuatan kompon latex. Dengan cara mengaduk latex, jadi dengan campuran bahan kimia dispersi selama 1-2 jam. Selanjutnya, kompon dikocok dengan menggunakan pengaduk, khusus untuk karet busa pada kecepatan sekitar 250 rpm. Agar volume latex mengembang, ditambahkan amonium oleat sebagai sabun pembusa. Pada tahap akhir, pengocokan ditambahkan NH4Cl sebagai bahan pembentuk gel primer, DPG bahan pembentuk gel sekunder, dan ZNO sebagai bahan mempercepat proses pembentukan gel. Hasil kocokan segera dituangkan ke dalam cetakan, lalu divulkanisasi di dalam oven pengukus pada suhu 90-100 derajat Celcius selama 60-90 menit, dan terakhir dikeringkan pada suhu 50-55 derajat Celcius selama 20-24 jam. Karet busa kering yang dihasilkan kemudian diuji sifat-sifat fisiknya menurut prosedur pengujian yang berlaku, terdiri atas pengujian berat jenis, tegangan putus, tingkat kekerasan, pampatan tetap, dan perpanjangan putus. Sifat fisiknya di sini kita ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Untuk berat jenis di kelas 1 0,10 sampai 0,14. Di kelas 2 pun kurang lebih sama. Lalu kekerasannya di kelas 1 25 sampai 35 kg. Di kelas 2 pun sama. Kepegasan pantul di kelas 1 lebih dari 50%. Sedangkan di kelas 2 ada penurunan yaitu sebanyak 10%. Tegangan putusnya di sini kurang dari 7,8 untuk kelas pertama dan lebih dari 4,9 di kelas 2. Untuk perpanjangan putusnya di kelas pertama sebesar lebih dari 150 dan di kelas 2 lebih dari 75. Ketahanan sobek di kelas pertama lebih dari 5,9, di kelas 2 lebih dari 3,9. Untuk pampatan tetapnya di kelas pertama kurang dari 8%. Untuk di kelas 2-nya kurang dari 14%.
Kualitas karet busa dari lateks jadi dengan mutu yang belum mampu memenuhi SNI kelas 1 tersebut di atas sesuai dengan hasil penelitian Mas Penjer 2001 yang mengemukakan bahwa karet busa yang dibuat dari lateks jadi memiliki mutu yang lebih rendah dibanding yang dihasilkan dari lateks hasil sentrifugasi putaran tinggi. Penyebab utama adalah tingginya viskositas lateks jadi disebabkan masih mengandung sisa-sisa bahan pendadih yang menimbulkan efek pengentalan. Sehingga density karet busa yang dihasilkan relatif tinggi, bahan pendadih juga kemungkinan mengganggu jalannya proses vulkanisasi. Menyebabkan kekuatan busa seperti tegangan putus dan perpanjangan putusnya lebih rendah dibanding dengan yang dihasilkan dari lateks pekat hasil sentrifugasi putaran tinggi tanpa bahan pendadih. Hasil analisis sifat fisik barang jadi lateks atau karet busa menunjukkan bahwa karet busa dengan bahan baku lateks jadi hasil sentrifugasi memiliki mutu yang lebih baik dan dapat diklasifikasikan sebagai karet busa kelas 2 menurut standar mutu yang berlaku SNI 1241.85. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilafnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.